Hai guys, jadi mau ngelanjutin review sebelumnya. Kalau sebelumnya kita review tentang German Force Whey dan kita udah tahu itu WPC yang bagus dan worth it dengan protein yang tinggi. Sekarang ini adalah gainernya gitu ya. Jadi gainer ini sengaja gue masukin untuk melengkapi market. Ini adalah barang-barang gue gitu karena otomatis ketika kita masukin barang itu based on your request gitu ya. Jadi kayak kalian ada isolate, kita ada whey protein concentrate, kita ada yang bagus gitu. Nah, tapi gainer ada nggak sih yang lactose free gitu? Nah, jadi jawabannya adalah ada. Dan ini adalah sebuah gainer yang lactose free. Kenapa? Kalau misalnya kita, dan ini harganya cukup murah ya. Gue lupa harganya berapa, kayak sekitar 4,5 gitu ya. 4,5 untuk berapa serving nanti akan kita bahas gitu. Berapa servingnya? Tapi ini 2000 gram. Kalau misalnya gainer standar kita contoh pakai 200 gram ini bisa 10 serving gitu. Jadi buat 10 serving dengan harga 400.000 sekali 40.000 ya kayak standar whey lah. Kayak standar gainer lah. Tapi yang nggak semurah kayak Book Muscle atau nggak semurah kayak Elite Labs gainer yang bisa sampai 30.000 per serving itu susah karena ini size kecil. Kalau itu kan size gede. Terus kalau beli 15 lb atau 20 lb 10 kilo otomatis size lebih besar dan lebih murah, makin kecil dan makin mahal. Cuman buat 40.000 sekali minum menurut gue itu nggak mahal gitu ya untuk ukuran gainer. Ini akan kita bahas ya. Pertama-tama kita akan bahas dari ingredients atau komposisi. Jadi kalau misalnya kalian lihat komposisinya di sini, aduh kecil banget, pusing gue baca tulisan Jerman. Ini saya buka websitenya jadi akan saya sesuaikan. Jadi kalau misalnya kalian baca di sini, ingredient di sini adalah maltodextrin, di mana itu adalah untuk sumber karbohidrat kita. Soy protein isolate, di mana dia menggunakan soy agar lactose free untuk sebagai asupan proteinnya, jadi protein nabati, cocoa powder dan flavoring gitu atau perasa gitu. Jadi bahan dasarnya itu cuma 4. Dia nggak ada pengencer tetek bengek gitu. Biasa kalau gainer itu panjang banget. Ini gainer ini ingredientnya cuma 4. Jadi sesingkat mungkin gitu. Itu yang saya suka dari produk Jerman German Force ya. Mereka buat produknya itu sesingkat mungkin, nggak banyak embel-embel, nggak ada kimia tetek bengek. Jadi udah sesingkat mungkin, itu sebuah poin plus kayak gitu. Nah, setelah itu juga kalau misalnya kita lihat lagi ke bagian bawahnya, nutrition fact-nya, di sini nutrition fact-nya agak sedikit unik gitu. Dia memberikan takaran sajian itu per 100 gram. Misalnya kita baca, ini ingredient ini per 100 gram, saya munculin aja gitu ya. Per 100 gram untuk si German Force ini. Kita bisa lihat bareng-bareng. Energinya itu adalah 376 kalori gitu. Kalau misalnya kamu pakai 200 gram kita kali 2 aja, jadi kurang lebih yaitu 750-an lah, sekitar segitu, 750 kalori. Ya sesuai dengan standar gainer gitu. Terus karbohidratnya kita kali 2, di 78,5 kali 2 ya kurang lebih di sekitar 150-160 gram karbohidrat. Gulanya kita kali 2 juga, yaitu gulanya itu menjadi 10 gram aja. Jadi buat gainer dengan gula 10 gram 750 kalori itu menurut saya rendah gitu ya. Bisa dibilang kayak Book Muscle Excel, cuman versi gainer gitu. Makanya dia rendah seperti itu. Setelah itu juga protein ini 15,5 kalau kita kali 2 protein ini 31 gram. Untuk protein menurut saya ini cukup rendah ya untuk protein ukuran gainer. Karena kalau gainer lain proteinnya 40 gram, 50 gram, 60 gram. Kalau dibandingkan dengan gainer lain ini proteinnya cukup rendah. Lalu isi saya sih lebih ke BCAA atau pecahan dari protein ini dari nutrition fact-nya seperti itu. Nah, buat gainernya ini walaupun proteinnya rendah ya menurut saya, tapi kalau misalnya kita minum 2 kali itu kan 30 gram kali 2 60 gram protein ya. Dengan kalori kita udah dapat 1500. Menurut saya itu udah cukup oke lah gitu. Karena rata-rata kan gainer ada yang per 2000 kalori ya. Kayak misalnya Elite Labs sekali minum 1000 kalori gitu kan. 1000 kalori protein 60. Kalau kita minum 2000 kalori 120 gram protein itu udah memenuhi kalori kita. Tapi kalau kita mau minum ini 3 kali itu proteinnya 90 gram. Menurut saya udah cukup juga gitu, dan kalorinya kan jadi 750 kali 3 sekitar 2200-an, kurang lebih sama lah. Jadi sebenarnya cara pakai gainer yang benar itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian mau pakai berapa kali dan kalian ke rata-rata itu kurang kalori berapa per hari gitu.
Kalau menurut saya kamu pakai sehari 2 kali udah cukup, dimana 1.500 kalori dan kalian mendapatkan gula rendah cuma 10 gram gulanya, dan juga proteinnya kalian dapat kurang lebih sekitar 60 gram. Sisanya kalian kejar dari makanan, karena protein kan 2 kali berat badan ya. Kalau anak gym lagi bulking gitu ya, kalian let's say berat kalian 60 kilo ya, kalian tinggal ngejar 60 gram dari makanan, nggak susah lah. Jadi setengah dari makanan, setengah lagi itu dari suplementasi. Itu juga menurut saya udah pilihan yang bagus gitu. Dengan contoh tadi 60 kilo ya seseorang ya, kan 120 gram protein, jadi 60 gram dari sini dan 60 gram itu dari makanan gitu. Nah, cuman banyak yang berpikir bahwa gainer ini nih jelek gitu karena proteinnya itu kecil gitu. Karena yang ditampilkan di sini itu adalah per 30 gram gitu. Karena di sini juga tulisannya itu cara pakainya itu adalah per 30 gram. Kalau misalnya kita pakai per 30 gram, itu proteinnya kecil sekali karena per 100 gram aja 15. Kalau dia per 30 gram kita bagi 3, itu proteinnya cuma 5 gram aja, sesuai dengan di sini nih. Proteinnya 5 gram sesuai dengan tabel BPOM gitu. Itu kecil ya karena kalian pakainya kecil 30 gram. Tapi kalau kalian pakai sesuai gainer 200 gram, itu hasilnya gainer menjadi sebuah gainer yang bagus. Kalian mendapatkan gainer yang murah, lactose free, proteinnya 30, komposisinya pendek, singkat, padat, dan jelas, nggak ada embel-embel. Jadi menurut saya itu worth it banget dan good banget gitu buat value kalian yang mencari gainer yang murah, pengen nyoba-nyoba 400.000 dan lactose free. Kayak gitu aja. Semoga bermanfaat and see you.